Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tayangan saat saya mengisi suatu diskusi Jatim Bangkit sebagai grand tema. Kemudian tema khususnya adalah petani berdaulat, ketahanan pangan meningkat. Adapun di sini saya mewakili dari Ketua DPD Perempuan Tani HKTI Jawa Timur. Dalam artian memang saya ketua di situ. Jadi saya mewakili organ tersebut. Kemudian hadir dari Jawa Timur, tepatnya adalah Pemprov Jatim, yaitu Bapak Dr. Insinyur Hadi Sulistyo MSI CIHCM. Beliau merupakan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Dan sebagai host adalah Mas Wahyu Chan. Oke, kita akan lihat serunya diskusi kami, di mana kami tidak ada saling menyalahkan, tapi kami saling memberikan masukan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mendengarkan Lintas Surabaya Sore bersama Wahyu Chan. Selamat sore pendengar, apa kabar Anda? Saya Wahyu Chan hadir untuk menemani aktivitas Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita akan hadirkan pendengar dalam Lintas Surabaya Sore perbincangan untuk Jatim Bangkit, siaran dialog interaktif berjaringan Sekorwil live Zoom dengan topik yang kami ketengahkan adalah petani berdaulat, ketahanan pangan meningkat. Untuk edisi hari ini Rabu 22 September 2021, dan kami akan hadirkan Jatim Bangkit untuk di edisi hari ini hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami akan ajak Anda untuk berbincang dalam Jatim Bangkit untuk edisi hari ini. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 031 5345 474 dan 5347 950. Selain itu Anda juga bisa bergabung bersama kami di 081 331 4 kali 992 melalui pesan singkat dan juga WhatsApp. Dan kali ini langsung saja kami akan undang untuk bergabung bersama kami dalam Jatim Bangkit untuk digelaran edisi hari ini, pendengar, dengan topik petani berdaulat, ketahanan pangan meningkat. Ada Bapak Dr. Insinyur Hadi Sulistyo MSI, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Hadi. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi. Selanjutnya juga ada Dr. Lia Istifama MEI, Ketua DPD Perempuan Tani HKTI Jatim. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mas. Baik, terima kasih. Siaran ini pendengar dapat Anda ikuti melalui frekuensi 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, dan juga Anda dapat mengikuti siaran ini melalui aplikasi RRI Playgo. Saat ini Anda mendengarkan Jatim Bangkit, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Sumeneb. Acara ini juga disiarkan RRI Kediri, RRI Tuban, dan RRI Sampang. Baik pendengar, kali ini langsung saja kami akan menyapa Pak Hadi dan juga Bu Lia, mengingat topik yang kami ketengahkan adalah petani berdaulat, ketahanan pangan meningkat. Dan kali ini saya coba terlebih dahulu ke Bu Lia, ladies first ya Bu ya. Okay. Pak Hadi sabar terlebih dahulu karena kami coba untuk mengklarifikasi nanti untuk di Pak Hadi. Bu Lia, apa yang dirasakan oleh para perempuan tani? Saya ingin tahu apakah memang saat ini sudah berdaulatkah di tahun 2021 ini? Iya baik, terima kasih Mas Wahyu. Ada suatu semangat ya, bahwasanya memang Jatim Bangkit itu ada kok saat ini. Oke, jadi memang kami pun dari Perempuan Tani HKTI ketika kami turun ke lapangan, kami melihat semangat itu ada dan dimiliki para petani. Jadi otomatis ketika sekarang saya hadir bertemu panjenengan, bertemu Pak Kadis dengan tema petani berdaulat, ketahanan pangan meningkat, saya kira bisa, Jatim bisa banget nih insya Allah. Iya. Baik, terima kasih. Berarti sudah ada peningkatan ya Bu ya? Ada. Oleh para petani. Insya Allah ada.
indikator yang dinilai oleh Bu Lia sendiri apa sih Bu untuk menilai bahwa tani saat ini sudah mulai Iya, baik, terima kasih. Jadi begini, memang ada beberapa poin ya kenapa saya mengatakan bangkit. Pertama, saya melihat dari indikator semangat yang mereka miliki, motivasi yang mereka miliki, bahwasannya pandemi sudah mulai, insya Allah ya, sudah mulai mereda. Saya yakin lah ya, seperti itu. Mereka happy ketika kami pun turun di antara mereka, tanam bareng, panen bareng, semuanya bahagia. Tapi memang sih Mas, indikator tersebut tentunya memang bukan hal yang sepenuhnya bisa diukur ya secara kuantitatif, karena itu kan sifatnya kualitatif. Namun ketika kita bicara kuantitatif, memang kita juga bisa lihat kan torehan dari prestasi Gubernur Jawa Timur, di mana Jawa Timur memang termasuk menjadi ikon peningkatan agraris secara nasional. Jadi saya kira itu sudah cukup menjadi indikator ya Mas ya, secara kualitatif maupun kuantitatif. Itu yang kami pahami. baik. Oke, kali ini saya coba untuk ke Pak Hadi. Baik. Oke, kali ini saya coba untuk ke Pak Hadi. Pak Hadi, saya mau meminta tanggapan Anda atas apa yang disampaikan oleh Bu Lia. Apakah Anda juga merasakan hal yang serupa, Pak Hadi, untuk semangat yang dirasakan oleh para petani sehingga mereka berdaulat untuk di 2021 ini? Ya, terima kasih. Apa yang dikatakan Mbak Lia tadi itu ya benar sekali, karena petani di lapangan ini tentunya banyak kaum ibu-ibu perempuan juga ya, petani di sawah ini. Kita lihat pada pandemi ini yang paling tangguh adalah sektor pertanian, karena sejak adanya pandemi COVID-19 ini mulai 2019 Jawa Timur yang namanya produksi padi tidak pernah minus sejak dulu. Bahkan ada pandemi selalu kita surplus. Ini berarti apa? Menandakan bahwa Jawa Timur ini khususnya komoditi beras itu bisa menjadi andalan tingkat nasional. Karena apa? Ibu Gubernur selalu menekankan pada waktu musim tanam, Ibu Gubernur selalu memerintahkan pada kami percepatan pertanaman. Percepatan pertanaman di lapangan agar apa? Tidak ada stagnasi, ada berhenti jeda terlalu lama sehingga produksi padi akan berkurang nantinya seperti itu. Kita lihat bahwa Jawa Timur ini saat ini Pak, berdasarkan data dari BPS, kita ini nomor 1 seluruh Indonesia produksi padi, 9,9 juta ton GKG. Ini kalau kita lihat dari kinerja padi, bahwa kita surplus 4,6 juta ton beras produksi kita sampai Desember 2021 nanti. Karena yang untuk konsumsi pangan aja cuma 2,9 juta ton beras. Dan itu pun produksi beras tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat Jawa Timur, tapi sudah istilahnya diekspor ke provinsi lain di luar Jawa Timur, di 16 provinsi. Saya kira untuk beras kita aman. Dan semua komoditi di Jawa Timur, baik itu tanaman pangan maupun horti, selalu surplus. Cuma 2 ini yang menjadi kendala, yaitu tanaman kedelai dan bawang putih. Itu terjadi nasional Mas, karena 2 komoditi ini masuk kategori tanaman subtropis, sehingga untuk menjadi dikembangkan Jawa Timur khususnya butuh kos yang tinggi dan sebagainya, lebih murah dari yang ekspor, yang impor. Saya kira itu. Oke, Pak Hadi, saya juga ingin tahu tanggapan Pak Hadi mengenai sempat pada saat COVID-19 ini melanda di Indonesia, khususnya untuk pangan ini harus benar-benar survive gitu ya, harus dijaga. Bahkan Badan Pangan Dunia Food Agriculture Organization atau FAO ini mengingatkan bahwa dunia diambang krisis pangan begitu ya. Pada saat adanya peringatan dari FAO atau Food Agriculture Organization ini, saya ingin tahu Pak Hadi, yang dilakukan oleh Pak Hadi dan juga teman-teman seperti apa Pak? Ya, kita selalu setiap pergantian musim selalu mengingatkan pada kabupaten-kabupaten melalui surat gubernur,
surat kami dinas ke dinas kabupaten bahwa untuk mengantisipasi misalkan mau masuk musim penghujan agar menggunakan benih-benih yang tahan air dan sebagainya. Kalau musim kemarau juga demikian peringatan bahwa untuk dipersiapkan mungkin terjadi sesuatu dalam masa tanam itu semuanya harus dipersiapkan karena di Indonesia ini kan ada El Nino dan sebagainya, Mas. Kalau udah musim kemarau, panjang kemarau, musim banjir, panjang banjir. Nah ini yang harus kita antisipasi terus kepada para kepala dinas kabupaten kota dan juga para petani-petani ini kita menganjurkan untuk ikut AUTP, Mas, asuransi usaha tani padi. Jadi kalau misalkan itu kena banjir, jadi pusuh, kerugiannya di atas 7%, 70%, nah itu bisa diganti nanti asuransinya. Karena gubernur kemarin sudah memberikan apresiasi di PAK itu untuk memenuhi semua sisa asuransi yang harus dibayarkan oleh para petani sebanyak 36.000 itu. Oke, baik. Wah, ini luar biasa nih. Tapi kali ini saya coba untuk ke Ibu Lia kembali. Bu Lia, dengan adanya yang disampaikan oleh Pak Hadi tadi, adanya Badan Pangan Dunia pun juga sudah sempat memperingatkan begitu ya. Bahkan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur juga sudah langsung mencoba untuk menyasar ke seluruh kabupaten kota. Tapi yang dirasakan oleh petani sendiri selama pandemi COVID-19 ini bagaimana, Bu Lia? Iya, jadi gini, Nyun Sewu Pak Kadis, ada satu fakta yang saya kira menarik dan ini menjadi suatu referensi. Bahwasanya selama pandemi kemarin sempat ada bantuan sembako ya kepada masyarakat. Nah, ternyata di sisi lain Mas Wahyu dan Pak Kadis ini juga menimbulkan pertanyaan, yaitu masyarakat Malang yang kebetulan di wilayahnya itu adalah wilayah pertanian, di mana mereka sudah terbiasa menjual hasil taninya itu kepada warga sekitar. Namun begitu datang sembako gratis seperti itu, bantuan seperti itu, akhirnya ini selesai mereka kemudian menemukan kendala. Nah, jadi otomatis ini mungkin salah satu istilahnya sebuah referensi fakta bahwasanya ketika pandemi ngapunten mungkin ada suatu sisi yaitu pentingnya sebuah arah dan fokus bagaimana ketika ada suatu bantuan sosial atau bagaimana itu benar-benar mix antara arahnya apa dan fokusnya apa sehingga sesuai dengan wilayahnya. For example, ketika wilayah Malang otomatis itu bukan beras yang dibantukan, untuk wilayah Malang ya memang petaninya beras. Itu sih salah satu hasil kami ketika kami turun ke lapangan. Kemudian Mas Wahyu, fakta yang kedua, memang dengan adanya pandemi juga pasti memang ya memberikan pengaruh dalam hal kelancaran mereka memasarkan barang. Nah, ini juga fakta nih Mas. Kemarin bahkan saya sempat menyampaikan kepada petani, begitu kami turun, kami dengan menggunakan pupuk organik yang diharapkan tuh adanya low cost, bagaimana biaya saprodi mereka turun, kemudian produktivitas mereka naik, diharapkan bisa menekan harga yang mereka jual nanti untuk harga gabahnya. Namun ternyata mereka ini susah untuk menurunkan. Kenapa susah? Karena memang mungkin mereka memperhatikan aspek lain ya, yaitu mungkin berapa lamanya mereka proses tanam, kemudian mungkin kendala dan sebagainya. Ini yang ternyata bagi saya ternyata tidak mudah ya untuk menekan harga beras, harga gabah ataupun harga padi. Nah, ini mungkin menjadi persoalan juga, terutama ketika pandemi orang memang beramai-ramai mendapatkan harga murah. Sedangkan kadang-kala kalau kita berbicara impor yang harganya lebih murah, wah ini juga persoalan baru nanti jadinya. Nah, itu mungkin salah satu kendala, di mana memang preferensi masyarakat atau konsumen memilih yang harga murah, sedangkan bagi sebagian masyarakat produk lokal dianggap mahal. Padahal kalau kita lihat secara quality, produk lokal lebih bagus daripada produk impor mestinya. Itu sih salah satu kendalanya. Itu adalah salah satu kendala. Tapi sebelum kita mencoba untuk ke pertanyaan kedua begitu ya, Pak Hadi, saya ingin juga minta tanggapan Pak Hadi sebelum ke permasalahan yang kedua, karena ini juga menyangkut impor dan ekspor begitu ya Bu Lia ya.
Iya. Pak Hadi, ketika adanya bantuan-bantuan yang dilakukan oleh pemerintah, tak lepas dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pun juga ikut andil di sana. Saya ingin tahu apakah memang untuk menyasar dari bantuan-bantuan ini memang ada peta-petanya begitu, atau memang seluruhnya general saja? Dari mana, maksud kami dari keseluruhan kabupaten kota semuanya ya sembako, terdiri dari beras, semua itu sama, tidak ada perbedaan dari setiap wilayah. Terima kasih Mas. Kalau masalah bantuan-bantuan itu tentunya bukan ranah kami, itu ada di Dinas Sosial. Di Dinas Pertanian itu adanya cadangan beras daerah. Cadangan Jadi, beras daerah saja, oke. Ya, maupun cadangan beras nasional. Itu pun kami tidak bisa memberikan seperti Dinas Sosial, charity Mas. Tapi tergantung dari permintaan kabupaten. Kalau misalkan Kabupaten Banyuwangi mengusulkan ke kami untuk minta bantuan karena ada puso dan sebagainya, mengirim usulan ke kami berikan itu bantuan. Jadi bukan sifatnya kami langsung memberikan bantuan itu. Jadi membedakan tupoksi kami dengan Dinas Sosial. Kalau Dinas Sosial kan charity Mas. Ada masalah misalnya bencana dan sebagainya, itu mereka langsung membagikan. Kalau dari kami tidak seperti itu, atas usulan dari kabupaten. Gitu. Oke, baik, berarti dari silakan Pak Hadi dilanjutkan. Kalau kabupaten tidak mengusulkan, misalkan ada bencana, kabupaten tidak mengusulkan bantuan kami, ya berarti itu sudah ditangani oleh kabupaten. Jadi kabupaten tidak perlu minta bantuan ke provinsi. Ini ada Mas, cadangan beras daerah tiap tahun ada, kami siap gitu. Oke, berarti justru untuk dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini justru mencoba untuk membackup ya Pak ya, membackup untuk cadangan-cadangan beras ketika memang kondisi dari sembako khususnya untuk komoditi beras ini menurun, maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan menggelontorkan itu semuanya. Begitu ya Pak ya? Baik. Oke, berarti Bu Lia ini nanti juga mungkin ada sesuatu begitu ya dari Dinas Sosial yang harusnya kita juga mempertanyakan apakah mereka memiliki peta tersendiri begitu ya. Ya seharusnya juga dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian gitu untuk mengetahui lokasi-lokasi mana yang seharusnya sesuai begitu ya Bu ya. Oke, tapi kalau untuk yang selanjutnya yang ingin kami ketahui juga Bu Lia, apakah petani untuk saat ini di kondisi pandemi yang mulai melandai begitu ya, melandai, apakah posisi tawar dari petani ini sudah juga menunjukkan angka peningkatan? Ya baik, ini memang yang tadi saya sampaikan Mas Wahyu. Tentunya kita pun berharap ada suatu kedaulatan petani. Petani berdaulat seperti tema ini memang benar-benar ada, di mana memang petani bisa menjadi penentu sentral tentang tawar-menawar harga, penentuan harganya tentunya. Namun ya ternyata fakta itu tidak sepenuhnya memang sesuai dengan ekspektasi ya. Jadi memang ketika kita bicara indeks harga yang diterima petani ataupun harga yang dibayar petani dan sebagainya, itu ternyata memang pada faktanya di lapangan petani masih saja ini Mas mau nggak mau ngikuti harga yang dibentuk oleh pasar, mau nggak mau. Ketika ibaratnya kalau petani mau nyelep ya istilahnya ya, tetap saja si tempat selebnya ini memiliki patokan harga, harus sekian harganya. Nggak bisa petani yang maunya harga sekian tapi selebnya nggak mau, kalau mau di tempat kami ya sekian kami belinya, seperti itu. Jadi memang itu mungkin berkaitan dengan banyak pihak ya Pak Hadi ya. Jadi mau gimana lagi, dari mereka panen mau nyelep aja sudah mereka mau nggak mau diatur harganya sama tempat selebnya, apalagi kemudian mereka menaruhnya kepada masyarakat. Mereka kan juga otomatis berbicara harga yang umum. Nah, jadi intinya tuh ketika kita bicara posisi tawar untuk petani lokal, saya kira mungkin untuk berbicara petani berdaulat, mohon maaf, belum 100% tercapai. Itu sih kesimpulannya. Nanti saya coba untuk kembali menanyakan bagaimana peranan dari
Dinas Pertanian ya Pak Hadi mengenai harga tawar atau posisi tawar yang dilakukan oleh petani ini. Namun sesaat lagi tetaplah bersama kami. Pendengar, saya undang Anda untuk bergabung berdiskusi dengan topik petani berdaulat, ketahanan pangan meningkat melalui line telepon kami 031 5345474 dan juga 5347950 serta 081331 4 kali 992. Pro 1 RRI Surabaya mengudara dari Jalan Pemuda 82 hingga 90 Surabaya. Untuk bergabung dengan kami, silakan telepon di 534 5474 atau kontak kami via WA dan SMS 081 33 1-nya 4 kali 992. Tahukah Anda bagaimana munculnya jadwal makan pagi atau sarapan dan makan siang? Revolusi industri pada pertengahan abad ke-19 merupakan penyebab munculnya budaya sarapan dan makan siang. Adanya peraturan jam kerja pada perusahaan pada masa tersebut mengharuskan orang untuk sarapan. Selain itu, pemerintah Inggris pada tahun 1920 hingga 1930-an juga melakukan kampanye sarapan. Bagaimana dengan makan siang? Istilah makan siang dalam bahasa Inggris dikenal dengan lunch yang berasal dari kata Anglo-Saxon luncheon. Maknanya adalah cemilan yang dapat dimakan dalam waktu singkat dan jumlahnya sedikit. Makan siang pun dipengaruhi oleh jadwal kerja. Setelah bekerja berjam-jam di pabrik, maka makan siang menjadi penting. Selain itu, mereka juga hanya mempunyai waktu istirahat di siang hari. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Saat ini Anda mendengarkan Jatim Bangkit, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Sumeneb. Acara ini juga disiarkan RRI Kediri, RRI Tuban, dan RRI Sampang. Pendengar Pro 1 RRI, dan kali ini kami akan kembali untuk berbincang masih terkait dengan topik yang kami ketengahkan adalah petani berdaulat, ketahanan pangan meningkat. Dan langsung saja saya coba untuk menyapa Pak Hadi dan juga Bu Lia. Masih bersama kami? Iya, masih. Masih, baik, terima kasih. Saya langsung saja ke Pak Hadi. Pak Hadi, ingin tanggapan mengenai apa yang disampaikan oleh Bu Lia tadi mengenai posisi tawar, Pak Hadi. Apakah ada peranan dari Dinas Pertanian dan juga Ketahanan Pangan Jawa Timur di sini? Ya, apa yang dikatakan Bu Lia tadi memang benar yang di lapangan, Pak. Kami dari sisi Dinas Pertanian tentunya kami ini membina dari hulu sampai hilir, Pak. Artinya bagaimana produksi beras di Jawa Timur ataupun komoditi lain masuk di tanaman pangan atau hortikultura itu adalah tugas kami dari sisi produksinya. Nah, mengenai di nilai tawar petani di dalam pasar, tentunya ini melibatkan instansi lain, Mas, seperti Dinas Perindak yang sudah ini menyangkut Tata Niaga, Perindak, kemudian Satgas Pangan dan sebagainya yang ikut masuk dalam tim ini. Memang petani ini tidak bisa berbuat banyak, Pak, karena harga itu dipengaruhi oleh pasar. Nggak bisa misal petani minta harga sekian, ya siapa yang mau beli misalkan. Kalau nggak dikasihkan kan dia nggak laku barangnya. Ya itulah kelemahannya. Ini perlu kita diskusikan bersama karena ini apalagi di masa pandemik ini adanya pembatasan mobilitas, jam operasional pasar, jam kerja restoran, pembatasan jam kerja, ini kan mempengaruhi semua dalam pasar itu, Pak. Jadi tata niaga ini tentunya banyak
ranahnya di Disperindak. Karena kalau kami mengurusi tata niaga, tentunya ini akan nanti berbenturan dengan tupoksi dari Disperindak. Tapi kami tidak lepas seperti itu, kami tetap koordinasi bagaimana solusinya agar petani ini bisa meningkatkan nilai tambahnya. Itu. Tapi makanya di dalam pandemi ini tentunya kita banyak kendala dalam hal tata niaga harga di pasar ini, karena banyak hal-hal yang menjadi rintangan, hambatan para petani maupun para penggula, para pembelinya juga. Jadi dua-duanya juga ada kendala juga nih. Saya kira gitu. Baik, saya ada pertanyaan satu dari pesan singkat dan juga WhatsApp. Kita akan coba untuk undang pendengar ya untuk bergabung bersama dalam perbincangan yang menarik ini. Bu Lia dan juga Pak Hadi, izin saya akan coba memilih salah satu terlebih dahulu. Kita coba ulas. Dari Pak Ramdoni di Jember, beliau mengatakan susahnya menggerakkan pemuda menjadi petani. Apa ada program-program tertentu yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sehingga pemuda ini bisa tergerak menjadi petani agar simbol negara agraris kita tidak terhapus dan ketahanan pangan pun bisa terjaga. Jadi nggak perlu yang namanya impor dan impor terus begitu. Silakan, mungkin saya ingin ke Pak Hadi terlebih dahulu untuk menanggapi yang disampaikan oleh Pak Ramdoni di Jember ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Hal tersebut sudah kami lakukan. Yang pertama, kami juga bekerjasama dengan para universitas di Jawa Timur ini yang punya fakultas pertanian. Itu kami masuk di situ sebelum mereka melepas calon sarjana ini, kami memberikan edukasi bahwa petani-petani yang ada di Jawa Timur kita ini sudah sudah usia yang boleh dikatakan mau pensiun lah jadi petani. Oleh karena itu kami masuk di situ, baik itu di Fakultas Pertanian maupun SMK Pertanian, memberikan narasumber edukasi bahwa kalian semuanya itu yang calon sarjana pertanian jangan mencari pekerjaan, harus menciptakan pekerjaan. Lapangan pekerjaan. Karena kalau mencari pekerjaan nanti ilmu sampean yang mau bekerja di kota misalnya, semua pekerjaan akan diambil sama dia. Jadi nggak sesuai dengan disiplin ilmunya. Tapi kalau dia bisa mau kembali ke desa, itu akan bisa membantu para petani. Jangan sampai berpikiran jadi pekerja di sana dicangkut. Kalian kan punya pola pikir manajerial. Jangan berpandangan tidak punya tanah, tidak bisa jadi petani. Kalian dengan menggunakan ilmunya bisa bekerja sama dengan para petani yang punya modal dan sebagainya. Dia tinggal bagaimana memanajeri pertanian di desa. Kemudian juga di SMK juga, dan juga kami kemarin masuk di OPOP Pak, pesantren. Baik. Karena pesantren ini pun juga kami latih. Jadi ambil tahun kemarin ada 4 angkatan. Tahun ini juga masukkan pelatihan para pesantren. Tidak semuanya pesantren, tapi kami ambil pionir-pionir dari pesantren itu untuk nanti pionirnya ini yang sudah dilatih menjadi semacam yang memberikan penularan ilmunya kepada pesantren sekitarnya. Jadi berupaya bahwa mau jadi santri itu jangan ya belajar mengaji aja, tapi bagaimana dia bisa belajar petani supaya dia lepas dari pondok pesantren bisa mandiri, bisa menciptakan pekerjaan di situ. Itu kami pelatihan itu sudah ada teori, praktek langsung di lapangan gitu Pak. Oke. Baik, berarti ini usaha-usaha yang dilakukan udah banyak ya Pak ya? Ya, betul. Baik. Saya ke Ibu Lia. Bu Lia, ini juga saya ingin tahu apa yang dilakukan oleh HKTI ini Bu untuk menggerakkan para pemuda. Dan kabarnya dari tim HKTI juga sudah menyasar ke pondok pesantren ya Bu ya bulan ini ya? Iya, betul sekali. Kabarnya dari tim HKTI juga sudah menyasar ke pondok pesantren ya Bu ya? Iya, betul sekali. Iya. Jadi gini Mas Wahyu, apa yang disampaikan Pak Kadistan tadi memang benar, bahwasanya fakta lapangan ya, kita bicara dulu fakta lapangan.
memang ternyata praktek pertanian yang kita berusaha menciptakan zero budgeting agriculture, yaitu bagaimana cost subproduce seminimal mungkin, high productivity setinggi mungkin, itu ternyata tidak menjadi faktor 100% yang merubah petani memiliki kedaulatan menentukan harga. Karena memang tadi yang disampaikan oleh beliau juga bahwasanya ini melibatkan banyak pihak. Jadi kita bicara keterlekatan semua pihak dalam kesatuan ekonomi perbisnisan beras ini, baik itu siapakah yang menampung gabah kering panennya, gabah kering simpan, gabah kering gilingnya, sampai dengan beras untuk masyarakat. Jadi melibatkan banyak faktor. Mungkin ini menjadi salah satu tantangan kita bersama, saya kira sih Mas Wahyu, menciptakan bagaimana pemuda itu terbrainstorming, oh iya ya saya harus bertani ya, oh iya ya saya harus menjaga perjuangan nenek moyang kita para pejuang agar Indonesia tetap menjadi negara agraris. Nah, itu salah satu hal yang kami lakukan, bahwasanya setiap kami turun, setiap kali kami ketemu dengan para pemuda, minimal kami as a friend sama mereka, Mas. Minimal kami menjadi teman mereka, kemudian kita benar-benar membrainstorming motivasi satu sama lain supaya sama-sama mencintai pertanian. Syukur-syukur mereka yang petani tetap mau bertani, yang tidak bertani syukur-syukur ini ketularan temannya yang petani untuk yang memang wilayahnya pertanian. Itu yang pertama yang kami bangunkan. Kemudian yang kedua, ketika kami turun ke pesantren juga sama Mas, bahwasanya kami juga mengajak para santri untuk memiliki soft skill tentang pertanian agar benar-benar tercapai suatu diversifikasi profesi. Karena memang kita pun sangat-sangat tidak ingin kan anak-anak generasi muda nanti itu ternyata jadi karyawan semua. Sedangkan apa yang disampaikan Pak Kadis tadi, ya ciptakan pekerjaan. Jadilah jadilah penguat dari sektor produktif. Nah, ketika wilayahmu adalah wilayah bertani, kenapa nggak dikaitkan? Kenapa nggak dibangun aja pertanian di situ? Toh pertanian juga bisa menjadikan kaya. Nah, tapi memang suatu motivasi seperti ini juga harus didukung banyak pihak ya Mas ya. Terutama tadi bagaimana mengajak semua pihak dalam kesatuan ekonomi tadi agar benar-benar harga yang dicapai oleh petani tidak mengecewakan. Karena walaupun kami loh Mas turun itu membagikan pupuk organik, berusaha sedemikian dampingan kami lakukan agar mereka tuh naik produktivitas, buktinya mereka juga masih merasa belum mendapatkan harga yang sesuai dengan perjuangan mereka selama bertani. Ini contohnya sih ya untuk pertanian tanaman padi gitu. Oke. Baik, saya coba untuk membacakan kembali. Ada Pak Putra di Malang. Beliau justru coba untuk memberikan sedikit sindiran begitu ya, mengenai profesi petani masih dipandang sebelah mata Mas, padahal semua pada makan nasi dari petani yang dipandang sebelah mata. Baik, terima kasih Pak Putra di Malang yang sudah bergabung. Kali ini saya juga masih akan membahas mengenai bagaimana kedaulatan dari para petani sejauh ini. Masih bersama juga kedua narasumber kami, Pak Hadi dan juga Ibu Lia. Pendengar, kami undang Anda untuk bergabung di 03153455474 dan juga 5347950 serta 081331 4x992. Kami akan jeda, Bu Lia dan Pak Hadi tetap bersama kami. Dan selain itu pendengar, Anda selain bisa bergabung bersama kami, nantinya juga apa yang Anda sampaikan nanti akan langsung dijawab oleh Pak Hadi ya, ketika Anda bisa bergabung melalui line telepon dan berbincang bersama kami untuk mengikuti bagaimana dialog ataupun diskusi yang cukup menarik di mana petani berdaulat, ketahanan pangan meningkat. Saat ini Anda mendengarkan Jatim Bangkit, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Sumeneb. Acara ini juga disiarkan RRI Kediri, RRI Tuban, dan RRI Sampang. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya, Rabu 22 September 2021. Atas nama Diana Embunsari Sarjana Hukum, selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudari Romseh
binti Matdiri, umur 32 tahun, agama Islam, beralamat dahulu di Dukuh Kalisari, RT 2 RW 2, Kelurahan Romo Kalisari, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Selanjutnya disebut sebagai termohon supaya menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Senin, 6 Desember 2021, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 3695-PD-G-2021-PA.SBY antara Nata Cindera Kornea bin Wahyuning Widodo sebagai pemohon dan Romseh binti Matdiri sebagai termohon. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Kemudian di tengah-tengah jeda diskusi kami yang ditayangkan live di RRI Pro 1 Surabaya, ditayangkan iklan dan beberapa musik untuk mengisi kekosongan tersebut, karena memang dalam live tentunya ada sekian menit yang digunakan untuk jeda iklan ataupun musik tersebut. Dan disitulah kami mencoba menyiapkan juga kira-kira apa sih pertanyaan berikutnya, karena memang diskusi ini benar-benar pertanyaannya ya sangat sangat langsung, sangat live, alias benar-benar kita tidak tahu lah skenario utuh dari pertanyaan tersebut. Jadi otomatis memang dalam sebuah diskusi seperti yang terjadi di RRI tersebut, kita memang harus memiliki banyak gagasan yang sifatnya langsung muncul pada saat itu, atau mungkin juga improvisasi agar acara bisa berlangsung secara menyenangkan ya, tidak membosankan. Dan tentunya hal tersebut tidak akan terlepas dari seberapa sih knowledge kita, wawasan kita, pengetahuan kita. Dan ketika berbicara wawasan, terutama dalam hal pertanian, memang kita harus sering turun ke bawah. Kalau kita semakin sering turun ke bawah, bertanya langsung kepada petani, ya insya Allah itu salah satu cara kita untuk mendapatkan informasi yang semakin detail, memang sesuai dengan fakta yang ada. Jadi pada prinsipnya dalam Jatim Bangkit, petani berdaulat, ketahanan pangan meningkat, kita harus akui dong, memang Ibu Gubernur Jawa Timur telah mencapai kinerja utama, indikator kinerja utama dalam pertanian itu unggul sekali, bahkan bisa dikatakan nomor 1 atau barometer lah secara nasional. Tapi memang di sini karena kami berkesempatan diskusi dalam RRI dengan Pak Kadistan Jatim, maka kami berusaha memberikan wawasan atau rekomendasi saran yang sekiranya bisa menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah. Dalam hal ini sebagai contoh, ketika kita bicara pertanian dengan segala macam analisa SWOT-nya, kendalanya, dan potensinya, maka ternyata kita tahu bahwasanya setiap kendala potensi berbeda dalam wilayah-wilayah. Ada wilayah yang sektor hulunya itu lancar, tapi sektor hilirnya memiliki problem, yaitu pemasaran. Kemudian ada yang sektor hilirnya dirasa aman karena mereka sudah memiliki pangsa pasar, tapi sektor hulunya mereka memiliki kendala, itu dalam hal permodalan. Ada juga yang memiliki kendala, kekhawatiran bisa panen berhasil karena ada faktor alam sebagai contoh banjir dan segala macam. Nah, dari sini akhirnya kita bicara bahwa sebuah tindakan solutif memang berbeda untuk setiap wilayah, itu yang mungkin bisa di mapping. Oke, dari mapping tersebut memang diharapkan ada sebuah akuransi atau ketepatan penyelesaian, sehingga arah dan fokus sebuah kebijakan itu memang sangat sesuai dengan apa yang ada dalam wilayah tersebut. Itu sih mungkin dari apa yang bisa saya sampaikan sejauh saya bersama kawan-kawan turun ke lapangan, terutama di pertanian. Ketua DPD Perempuan Tani HKTI Jawa Timur, Peregar. Dan kali ini langsung saja saya akan coba untuk membacakan atensi yang sudah masuk, mengingat
Pendengar, untuk sesaat lagi kita akan berpisah begitu ya dengan Pak Hadi karena ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Kali ini langsung saja ada Pak Andra di Surabaya. Ini Pak Hadi dan juga Bu Lia, Pak Andra ini mencoba untuk menanyakan bagaimana petani bisa berdaulat ketika komoditi pertanian ini dikenakan PPN sesuai dengan hal yang digodok oleh DPR, rencana perubahan terhadap undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan KUP. Silakan Pak Hadi atau Bu Lia terlebih dahulu nih ya. Bu Lia deh, boleh? Saya dulu, oke, boleh. Siap. Ya, berarti menanggapi pertanyaan tersebut, pentingnya peran serta pemerintah sebagai penjamin utama bahwasanya produk lokal itu akan mendapatkan prioritas dengan segala kemudahan yang pasti mendukung kelancaran distribusi dari produk lokal terutama pertanian. Nah, tapi yang perlu saya garis bawahi di sini Mas Wahyu dan Pak Kadis, tentunya ketika bicara pemerintah bukan hanya bicara eksekutif ya, kita juga bicara legislatif. Berarti ini suatu mindset pentingnya penyelamatan pertanian harus dimiliki semua pihak. Karena memang kan eksekutif legislatif kan ini berdampingan. Oke, jadi benar selain PPN tersebut, kemudian juga kalau saya nanggapin sih, bagaimana ya agar apa yang sudah dimiliki pemerintah, aset-aset pemerintah itu benar-benar diserap maksimal untuk peningkatan pertanian. Sebagai contoh, resi gudang di wilayah-wilayah itu benar-benar terfungsikan secara optimal sebagai lumbung padi setempat. Itu bagaimana? Kemudian bagaimana agar mungkin pemerintah bisa mendukung bangkitnya balai-balai latihan pertanian di semua tempat. Jadi dalam artian balai latihan ini benar-benar ini Mas, suatu sinergi antara pemerintah dengan pihak lain sebagai contoh pihak yang ahli di bidangnya. Mungkin institusi pertanian atau mungkin orang-orang pakar pertanian, benar-benar mereka bersama-sama dan mengajak pemuda setempat itu ada dalam balai latihan dan diasah memiliki kemampuan lokalitas, dalam artian bagaimana produk lokal bisa langsung diproduksi di wilayah setempat. Jadi intinya itu saya kira peran serta pemerintah eksekutif dan legislatif, mohon maaf Pak Kadis, sangat diperlukan agar semua itu semakin smooth, semakin lancar untuk proses kemajuan pertanian ini menuju petani berdaulat. Oke, tapi Bu Lia dengan garis besar Anda menyetujui dengan adanya pengenaan PPN untuk komoditas pertanian ini? Kalau saya sebagai orang yang memang sangat mencintai pertanian, tolonglah jangan. Bukan apa. Jadi gini, maksud saya itu ketika ini masalahnya produk lokal yang memang udah identitas bangsa gitu. Jadi harus mendapatkan perhatian khusus. Ya, itu sih masukan dari saya. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Pak Hadi, tanggapan Anda dengan pernyataan dari Pak Andra seperti apa Pak Hadi? Ya, saya kira untuk komoditi yang sehari-hari dimakan oleh masyarakat tentunya mungkin berat Mas untuk mungkin ada komoditi lain yang kena pajak tadi, jadi tidak ada dipilah-pilah, ada komoditi yang memang sehari-hari untuk dikonsumsi oleh masyarakat itu tentunya mungkin berat Mbak untuk dikenakan pajak, tapi ada komoditi lain yang bisa dikenakan karena itu tidak kebutuhan pokok dari masyarakat. Kami tentunya pemerintah dalam hal ini eksekutif dan legislatif seperti yang disampaikan Bu Lia tadi memang harus ada dalam hal setiap permasalahan di masyarakat. Ya, saya kira itu dari kami. Tentunya ini perlu ada pembahasan yang lebih lanjut dari yang berwenang bahwa intinya kalau komoditi yang strategis artinya dikonsumsi kebutuhan pokok untuk masyarakat tentunya sangat berat untuk dikenakan pajak, saya kira gitu. Oke, baik. Mengingat kali ini Pak Hadi akan segera meninggalkan kami ucapkan terima kasih. Namun sebelumnya Pak Hadi, saya ingin tahu apa yang ingin Anda sampaikan untuk para petani agar di masa pandemi ini justru jangan loyo, justru harus terus meningkatkan kreativitasnya dan juga terus berupaya agar berdaulat sehingga ketahanan pangan kita dapat meningkat. Silakan Pak Hadi.
Ya, terima kasih. Jadi kami berupaya para petani ini walaupun di saat pandemi tetap petani ini menjadi andalan karena bahan pangan pokok ini tulang punggungnya adalah petani. Dan makanya kami sering mensosialisasikan yang pertama, gunakanlah bibit benih yang bagus, yang baik supaya menghasilkan produk yang sesuai yang ditentukan. Kemudian menggunakan pupuk yang sesuai ketentuan yang ada, artinya tidak menggunakan pupuk yang berlebihan. Mohon maaf, ada petani yang karena takut tidak tumbuh dengan baik maka belum waktunya dipupuk, sudah dipupuk, sehingga itu mengakibatkan kekurangan pupuk yang ada di lapangan. Jadi ikutilah petunjuk para penyuluh-penyuluh pertanian yang di lapangan, waktu kapan dipupuk, waktu kapan berhenti memupuk, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti optimalisasi pengamanan produksi, seperti mereka mengikuti aturan-aturan untuk supaya tidak terserang hama penyakit. Di situ kami ada penyuluh-penyuluh pertanian yang di bidang OPT. Ikutilah cara membasmi hama penyakit yang benar dan sebagainya. Misalkan membasmi tikus, itu kan jangan sampai menggunakan alat setrum, nanti berbahaya, bisa itu ada aturan-aturan yang sudah dilakukan oleh para penyuluh sehingga para petani menghasilkan produksi yang bagus. Kemudian kami sekali lagi sudah melalui surat Ibu Gubernur menyampaikan surat kepada Bupati Wali Kota untuk bisa mengantisipasi tadi apabila masuk musim-musim tertentu, sudah antisipasi baik itu antisipasi dari asintannya, pupuknya, benihnya. Jadi itu saran kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hadi sudah bergabung bersama kami. Bu Lia, Anda masih bersama kami hingga nanti merapat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita akan jeda terlebih dahulu. Pak Hadi Sulistyo, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Mengingat acara Anda tidak bisa diganggu-gugat nanti ya. Nanti dimarahin Bu Gubernur ya Pak ya. Baik, terima kasih. Dan pendengar, terima kasih Pak Lia. Terima kasih. Dan pendengar, kita masih berbincang kembali masih terkait dengan kedaulatan petani pendengar, sehingga nantinya ketahanan pangan meningkat setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya, Rabu 22 September 2021, atas nama Diana Embunsari Sarjana Hukum, selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Mayesin bin Tarsan, umur 56 tahun, agama Islam, beralamat dahulu di Jalan Dusun Gunung Timur Pekalongan, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, 8 Desember 2021, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 3693-G/2021/PA.SBY antara Islaha binti Haji Solihin sebagai penggugat dan Mayesin bin Tarsan sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Mendengarkan radio sudah jadi langganan setiap hari. Saat itulah perangkat berbentuk kotak cukup besar yang di depannya tersedia bentuk-bentuk layaknya tuts piano beranten wire membentang di langit-langit rumah. Kumandang penyiar berbahasa Indonesia dari BBC Inggris, ABC Australia, Deutsche Welle Jerman, atau Deutsche Belanda demikian akrab tiap malam atau setelah subuh. Tetapi yang paling top dan paling akrab di telinga adalah Radio Republik Indonesia.
terutama ketika sekeluarga duduk mengelilingi pesawat radio jadul untuk mendengarkan program-program kesayangan keluarga. Mereka beramai-ramai karena maklum saja waktu itu radio masih mahal. Tapi yang pasti melalui radio inilah masyarakat bisa menikmati informasi-informasi penting sekaligus hiburan. Saat ini Anda mendengarkan Jatim Bangkit, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Sumeneb. Acara ini juga disiarkan RRI Kediri, RRI Tuban, dan RRI Sampang. Pendengar Pro 1 RRI, dan kali ini kita akan coba kembali untuk membahas topik kami, ya. Ini adalah petani berdaulat, ketahanan pangan meningkat dalam Jatim Bangkit untuk gelaran edisi hari ini. Dan pendengar, untuk narasumber kami ada Ibu Lia, Ketua DPD Perempuan Tani HKTI Jatim, dan sebelumnya ada Pak Hadi Sulistyo, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Beliau harus meninggalkan perbincangan Jatim Bangkit karena mengingat adanya acara yang tidak bisa ditinggalkan. Kali ini Bu Lia, kita berbicara berdua saja, tapi masih dengan pendengar juga yang akan bergabung begitu ya, tentang petani berdaulat, ketahanan pangan meningkat. Anda melihat apakah untuk sejauh ini Bu Lia, kendala-kendala yang dihadapi sejatinya apa sih Bu Lia? Oke. Jadi berbicara identitas wilayah, karena kendala itu kan ini ya Mas ya, berbeda setiap wilayah pasti ada perbedaan. Jadi mungkin penting sekali adanya suatu mapping permasalahan wilayah, tergantung geografisnya dia atau memang karakter wilayahnya. Sebagai contoh Mas, kemarin saya ke Ponorogo sampai dengan Gunung Rayun itu, mereka semangat bertanam porang. Kemudian mereka yakin bahwasanya porang ini memang bagus pemasarannya. Tapi kendala yang mereka dapatkan adalah pembiayaan. Nah, berarti ada wilayah yang skala prioritas kendala adalah pada pembiayaan. Kemudian ada pada wilayah lain Mas, sebagai contoh Lamongan. Lamongan itu di daerah Bengawan Jero kalau tidak salah. Itu kalau musim hujan Mas, dia akan sangat terpotensi mendapatkan aliran sungai yang sangat tinggi ya. Kemudian juga belum lagi efek hujan, banjir, yang banjirnya ini bisa memakan waktu berbulan-bulan. Nah, berarti untuk wilayah Lamongan dengan karakter seperti itu, yang wilayahnya terendah, maka di situ permasalahan adalah pada antisipasi banjirnya. Karena kalau banjir berbulan-bulan, sedangkan dia mau panen Mas, jadi gimana dia mau panen? Kan gitu, berarti kan gagal panen dan tidak bisa ngapa-ngapain selama banjir. Nah, oke, kemudian ada juga wilayah lain yang saya terjuni itu di Malang, contohnya yang tadi saya cerita juga sedikit. Sekilas tampak bagus, geografisnya semuanya sangat mendukung. Tapi mereka memiliki kendala, apa itu? Mereka kalau jualan gabah Mas, mereka kalah dengan wilayah lain. Nah, jadi itu yang bikin mereka susahnya di pemasaran yang sesuai dengan ekspektasi harga mereka. Kemudian ada juga wilayah lain, contoh Gresik, sempat viral kan itu hama tikus. Nah, hama tikus banyak, akhirnya mereka memasang alat setrum yang ternyata petaninya yang jadi korban dan meninggal. Jadi ada permasalahan yang kendala utamanya pada pembiayaan, ada masalah yang kendala utamanya pada pemasaran terkait harga, ada yang pemasaran kendala utamanya pada hama, ada utamanya pada banjir. Jadi saya kira perlu sekali mapping seperti itu Mas. Jadi nanti insya Allah kalau sudah arah dan fokusnya tepat kan, penyelesaian masalahnya juga lebih tepat, begitu sih menurut saya, detail dan komprehensif gitu ya Mas Wahyu. Ya betul, oke. Baik, berarti diharapkan nantinya peranan pemerintah ini juga lebih menyasarnya lebih pas gitu ya Bu. Iya, betul sekali. Tidak asal-asalan saja, tapi benar-benar melihat bagaimana perkembangan dari daerah satu ke daerah yang lainnya. Iya. Ya. Karena mengingat saat di 38 di 38 kabupaten kota di Jawa Timur ini kan
struktur wilayahnya juga berbeda, hasil pertaniannya pun juga berbeda. Jadi setiap komoditas harus dipilah dan pilah lebih detail begitu ya Bu ya. Tapi untuk di kondisi pandemi COVID-19 saat ini Bu Lia, Anda melihat petani sudahkah mereka menunjukkan kedaulatannya, atau maksudnya sudahkah mereka tetap berada di posisi yang sejahtera, atau justru karena pandemi ini mereka semakin anjlok? Oke. Kalau petani asli ya Mas ya, asli benar-benar saya turun kepada mereka yang turun ke lapangan, mereka kan melihatnya dampak signifikan sih enggak ya, karena mungkin mereka tuh sudah karakternya terima impandum ya Mas ya. Jadi ya mereka tidak merasakan dampak signifikan. Mungkin itu karakter pertama, mereka memang karakter penerimaan. Yang kedua mungkin karena ini kan bahan pokok ya Mas, sehingga walaupun tidak laku di pasaran, mereka juga bisa mengkonsumsi ataupun bisa mereka jual secara mudah pada tetangganya. Jadi itu mungkin salah satu saya kira dua hal yang menjadi identitas bahwasanya petani itu bertahan kok Mas di sektor pandemi, walaupun ya pastilah ada yang turun juga. Nah ini Mas yang saya sebetulnya tertarik banget ketika di RRI menyampaikan Jatim Bangkit, maka emang benar bahwasanya bangkit itu dari tani gitu loh. Karena memang terbukti sekali petani itu tetap bisa menjaga ketangguhan, petani masih bisa menjaga resiliensi. Maka otomatis kalau kita bicara sektor apa yang bisa menjadi percontohan agar tetap bangkit di era pandemi, ya petani itu. Petani itu luar biasa Mas. Walaupun saya turun ke Lamongan Mas, Masya Allah itu kan wilayah dia bergantian ya antara padi untuk sawah sama untuk tambak. Jadi kalau kita turun bekas tambak, kemudian kita turun untuk tanam padi, itu beda banget loh Mas kultur wilayahnya dengan Malang. Tapi mereka mampu loh, mereka enjoy saja walaupun lumpurnya sangat berat, ceket, susah jalan, mereka happy aja. Saya kira ini loh potret ketangguhan yang harus ditiru banyak orang. Dan pendengar, untuk kebersamaan kita akan segera berakhir. Namun sebelum berakhir, saya ingin tahu apa yang ingin disampaikan oleh Bu Lia begitu ya, untuk para petani khususnya, dan juga sebenarnya saya untuk para kaum milenial ya. Saya kok agak sedikit agak tergerak begitu ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ramdhani dari Jember tadi yang mengenai pemuda yang tidak ingin menjadi petani tadi ya. Oke, Bu Lia, silakan. Apa yang ingin Anda sampaikan Bu Lia? Ya, Bu Lia. Baik. Saya mau menyampaikan tentang ini aja ya Mas ya, mungkin harapan saya begitu. Ini Mas Wahyu yang selalu saya gaungkan kepada kawan-kawan di Perempuan Tani HKTI. Intinya kami dari Perempuan Tani HKTI, kami selalu menggelorakan peran cantik. Peran cantik adalah cerdas, inovatif, kreatif. Kemudian kami juga sering sekali menyampaikan selamatkan pangan, selamatkan kehidupan. Dari sini kita sama-sama bagaimana sumber daya hayati termasuk atau terutama pertanian itu sama-sama menjadi kewajiban dan kepedulian kita semua, bukan hanya para petani. Kemudian yang ketiga, ketika kita turun ke lapangan, kita berbicara tentang low cost and productivity, kita pun mensoundingkan pentingnya karakter hasil pertanian yang memiliki identitas subur. Subur adalah sehat, utuh, besar atau berkualitas, unggul dalam pemasaran dan ramah lingkungan. Jadi faktor ramah lingkungan ini bagaimana pertanian lebih menggunakan produk-produk organik sehingga residu ataupun apapun yang menjadi dampak dari proses pertanian itu seminimal mungkin sesuatu yang memiliki dampak buruk kepada lingkungan, malah sebaliknya memiliki dampak yang positif kepada lingkungan. Itu aja dari saya Mas Wahyu, terima kasih. Oke, pendengar, kami coba untuk kembali menghubungi Bu Lia dalam Jatim Bangkit ini. Oke, Bu Lia bisa mendengarkan suara saya lihat, namun sejatinya apa yang disampaikan tadi juga sudah banyak begitu ya pendengar ya, menyentuh bagaimana lini-lini para petani, sehingga mereka apa yang harus dilakukan oleh para petani agar bisa survive begitu pendengar.
untuk bisa survive di masa pandemi COVID-19. Ini juga selain itu juga untuk para pemuda. Tadi sempat kita bahas dan juga bagaimana mengenai pajak tadi juga diharapkan supaya tidak dikenakan begitu ya. Oke, masih banyak kendala sebenarnya pendengar yang dihadapi menurut Bu Lia. Namun insya Allah nanti seiring atau bergulirnya waktu nanti kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para petani sehingga petani nantinya dapat berdaulat, ketahanan pangan dapat meningkat. Saya Bayu Chan pamit undur diri dan sesaat lagi kita akan ikuti bersama penyampaian info prima tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Oke, demikian diskusi kami di dalam RRI Pro Surabaya dengan tema Jatim Bangkit, tema petani berdaulat, ketahanan pangan meningkat. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.